Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari, pada pertengahan abad ke-18 ada seorang pria bernama John Newton. Ia dikenal sebagai pedagang budak yang kejam, kasar, dan jauh dari Tuhan. Hidupnya penuh dengan kekerasan dan dosa. Namun di tengah badai dahsyat yang nyaris menenggelamkan kapalnya, ketakutan akan kematian membuka mata rohaninya. Ia berseru memohon belas kasihan Tuhan. Dan momen itu menjadi titik balik yang mengubah si pendosa besar ini menjadi seorang hamba Tuhan yang penuh kasih. Dan kelak ia menulis himne yang paling sering dinyanyikan sepanjang masa yang berjudul Amazing Grace, ajaib benar anugerah. John Newton sadar ia dulunya buta, namun sekarang melihat. Ia dulunya terpenjara oleh dosa, namun kini telah bebas. Saudaraku, pengalaman John Newton adalah cerminan dari apa yang diproklamasikan Yesus dalam ayat renungan kita pagi hari ini. Ketika Yesus berdiri di rumah ibadat di Nazaret dan membacakan gulungan kitab Yesaya ini, ia tidak sedang membacakan dongeng. Ia sedang membacakan manifesto kerajaan Allah. Ia sedang menyatakan misinya yang paling agung. Yesus datang bukan untuk mendirikan kerajaan politik, melainkan untuk menyentuh realitas paling menyakitkan dalam hidup manusia, yaitu kemiskinan hati, keterbelengguan dosa, kebutaan rohani, dan ketertindasan jiwa. Saudaraku, seringkali kita merasa ayat ini hanya untuk mereka yang secara fisik berada di penjara atau hidup di bawah garis kemiskinan. Namun mari kita jujur memeriksa batin kita. Bukankah seringkali kita menjadi tawanan dari kecemasan akan masa depan? Bukankah kita sering menjadi orang buta yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan karena tertutup oleh ego dan kepahitan? Atau mungkin kita merasa tertindas oleh tuntutan hidup yang tak ada habisnya? Saudaraku, berita baiknya adalah Yesus datang untuk itu semua. Tahun rahmat Tuhan itu merujuk pada tahun Yobel, sebuah tradisi di mana utang dihapuskan dan budak dibebaskan. Dan Yesus datang untuk menjadi tahun Yobel yang abadi bagi kita. Ia datang membuka pintu sel penjara yang selama ini kita kunci dari dalam. Ia menawarkan pemulihan, bukan sekadar perbaikan nasib, tetapi transformasi status dari hamba dosa menjadi anak Allah yang merdeka. Saudara-saudari, hari ini undangan kebebasan itu masih berlaku. Jangan biarkan dirimu tetap terbelenggu oleh beban masa lalu atau kekhawatiran hari esok. Sang pembebas telah datang. Ia mengurapi kita,
bukan hanya untuk menikmati kebebasan itu sendiri, tetapi juga untuk menjadi perpanjangan tangannya, membawa kabar pembebasan bagi orang lain di sekitar kita yang sedang terluka. Karena itu, hiduplah sebagai orang merdeka yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengutus Yesus untuk membebaskan kami. Ampuni kami jika seringkali kami kembali membelenggu diri dengan dosa dan kekhawatiran. Tuhan, celikkanlah mata hati kami agar kami melihat anugerah-Mu yang begitu ajaib. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar hari ini kami dapat berjalan dalam kebebasan sejati dan menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pembebas kami berdoa. Amin.